Alhamdulillahilladzi ja'ala baladana haza Indonesia baladatan thayyibatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da, faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam al hadis laisa hadis sahih wa laisa dhaif walakin aksarul ulama yaqul hadzal hadis hadisul mautu hubbul waqtan minal iman. Wa qala aidan subhanul yaum rijalul qadr. Ma'asyiral muslimin, para santri, para santriat yang sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ulama al-asatiz wabil khusus akhina billah al-mukarram wal mukhtaram al-ustaz al-hajj Maryadi Nur SPDI, akhina billah al-mukarram al-ustaz Wildan al-Fatih, al-mukarram al-ustaz Miftahudin al-Hadi, al-mukarram al-ustaz Sahibul Irfan, juga para asatiz muda lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya. Seluruhnya para pengurus Ikatan Remaja Yayasan Maslahul Ilman An-Nur, semuanya yang sama kami hormati dan kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kita, memberikan kemerdekaan yang mutlak kepada bangsa tercinta, bangsa Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa yang sejak dulu sudah dikenal sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang sejak dulu sudah dikenal sebagai bangsa yang hebat. Negara yang makmur, yang pada saat itu belum menjadi suatu negara yang dinamakan negara Indonesia, akan tetapi negara yang dinamakan Nusantara. Para santri yang berbahagia, pada tahun 1200, pada tahun 1200-an, Indonesia ini sudah didatangi oleh bangsa Mongol, bangsa Tiongkok Cina. Kalian tahu sejarahnya? Sejarahnya tahu belum? Belum. Bangsa Mongol di bawah dinasti Yuan ketika itu. Kubilai Khan juga sebagai di antara pemimpin dinasti Mongol, dinasti Yuan, datang ke negeri Nusantara yang besar ini. Di samping masalah ideologi politik, akan tetapi juga mereka ingin menduduki, menjadikan Nusantara, tanah Jawa ini
sebagai negara bawahan mereka. Bagaimana perjuangan Raja Majapahit dengan strategi yang begitu hebatnya. Raja Mongol, pasukannya kurang lebih 30.000 orang yang datang ke tanah Jawa, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Khususnya yang berdekatan dengan kerajaan Majapahit ketika itu. Coba. Tong. Hei. Hei. Ya. Tentara Mongol senjatanya bukan hanya pedang, tapi mereka sudah memiliki senjata api, termasuk yang dinamakan meriam mereka sudah punya. Nusantara belum punya apa-apa. Pasukannya para petani, pasukannya rakyat jelata. Jangankan senjata api, meriam pun nggak punya, cuma punya meriam Belina doang. Meriam Belina, meriam kita tuh, meriam Indonesia. Tapi mampu dipukul mundur oleh Nusantara ketika itu di bawah pimpinan Raja Majapahit. Pasukan Mongol kurang lebih 12.000 tentaranya tewas. Pulang ke negerinya. Pulang dengan membawa kekalahan. Kapal-kapal mereka pun banyaknya dihancurkan oleh pasukan Nusantara. Kita sudah besar, sudah dikenal oleh bangsa-bangsa asing ketika itu. Nenek moyang kita seorang pelaut. Tuh kan ada nyanyiannya. Ya, seorang pelaut sudah dikenal di Nusantara. Itu terjadi pada tahun 1200-an ya, di negeri Nusantara. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Ya, bagaimana setelah kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus, ya tepatnya tanggal 17 Agustus di hari Jumat ketika itu. Di bulan Ramadan ketika itu. Diproklamirkan hari kemerdekaan bangsa Indonesia secara mutlak. Pada tahun 46, pada tahun 48, Inggris datang kembali ke Indonesia. Belanda membonceng di belakangnya yang dinamakan nikah. Tong ya. Lihat tuh. Ngapain? Itu Inggris pun bersama Belanda ingin merebut kembali Indonesia. Dinyatakan oleh mereka bahwa Indonesia belum merdeka. Bahkan apa yang dikatakan oleh mereka, Indonesia akan diberikan hadiah kemerdekaan oleh Belanda. Bahkan oleh Inggris. Tapi kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari siapapun. Tapi berkat perjuangan bangsa kita, para pejuang, yang mereka itu memperjuangkannya bukan hanya dengan keringat, bukan hanya dengan air mata, darah dan nyawa mereka perjuangkan demi bangsa Indonesia. Ya, nah, datang itu Inggris dengan Belanda, ingin merebut bangsa Indonesia kembali, menyatakan tadi seperti yang di atas. India merdeka karena hadiah dari Inggris. Betul? Malaysia merdeka karena hadiah dari Inggris. Kemarin macam-macam di Malaysia. Ya, Indonesia macam-macam, Malaysia macam-macam Indonesia.
Kemarin dibilang bahasa Indonesia adalah bahasa Malaysia. Bukan bahasa Indonesia ini yang dimiliki oleh orang Indonesia. Tapi asalnya, dasarnya adalah bahasa dari Malaysia. Itu udah macam-macam. Ya, biasa tetangga mau begitu. Suka aku mulu. Ya, Malaysia, Masya Allah. Dulu, terusin, kembali ke sejarah awal dulu. Dulu kita kenal yang namanya Gajah Mada. Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara. Bahkan dalam catatan Gajah Mada di Majapahit sana menyatakan bahwa Malaysia adalah Nusantara, kekuasaan Gajah Mada. Kemudian pula Brunei, kemudian pula Thailand, itu di bawah kekuasaan Gajah Mada. Itu negeri kita ketika itu. Ya, begitu jadinya. Ya, dan Indonesia Nusantara sangat luas sekali. Sudah dikenal makanya sejak dulu itu. Begitu datang lagi pengacau yang dua tadi, Belanda dengan Inggris. Para ulama kita di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari, di bawah pimpinan seorang ulama besar yang ada di bawah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Siapa tahu namanya? Siapa? Abdul Wahab Hasbullah. Ya. Ditambah lagi dengan siapa? Ditambah lagi dengan Muhammad Abbas yang datang dari Buntet. Diumumkan, diundang seluruh para ulama. Diundang seluruh para pemuda bangsa untuk bersatu mengusir Inggris dan Belanda dari tanah air. Tuh, pada tanggal, makanya coba lihat pada tanggal 10 November kita kenal pejuang kita yang namanya Bung Tomo. Dia mengatakan bahwa merdekanya Indonesia ini bukan dengan kalimat lain, tapi dengan kalimat takbir. Mengumandangkan kalimat takbir yang begitu menggelegar di dalam jiwa mujahidin, cinta bangsa, cinta Indonesia, timbul pemuda kita dari kalangan santri seluruhnya berangkat mengusir penjajah yang datang baru, yaitu Inggris dan Belanda di Surabaya. Dalam tempo 1 minggu, jenderal besar orang Inggris tewas di tangan tentara Indonesia. Tangan santri. Dulu santri pegangannya tasbih. Biji tas. Wah, biji tasbih pegangannya. Kalau sekarang santri pegangannya biji sama lato-lato. Ya. Deh. Makanya hebat semangat jiwa patriotnya ketika itu. Membela bangsa, membela negara, membela agama. 2 minggu kemudian, satu jenderal dari Inggris pun tewas gugur di tangan para santri, para pejuang. Ketika itu di bawah pimpinan pemimpin Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Makanya betul, sebagian besar perjuangan kemerdekaan Indonesia ini yang berkecimpung di dalamnya adalah para ulama dengan para jamaahnya, para kiai dengan para santrinya yang berada di garis depan bersatu dengan tentara nasional ketika itu. Nah, cinta nggak negara? Tom, sejauh mana rasa cinta sama negara? Selagi bangsa ini, selagi masyarakat ini tidak merongrong kesatuan Republik Indonesia, itu berarti dia cinta kepada negaranya. Selagi bangsa ini tidak memecah belah keberadaan bangsa, itu berarti dia cinta kepada negaranya. Selagi Muslim ini yang ada di Indonesia tidak memecah belah satu sama lainnya antara Muslim, berarti dia cinta kepada agamanya.
Coba perhatikan. Kalau dulu mereka para pejuang kita itu berjuang atas landasan iman, makanya tadi dikatakan hubbul watan minal, cinta kepada negara merupakan bagian dari iman. Iman yang mengajak mereka untuk berjuang mempertahankan bangsa. Para pejuang kita tidak pernah mengharapkan jabatan. Para pejuang kita tidak pernah mengharapkan duduk kursi di MPR dan DPR. Tidak. Apalagi mengharapkan amplop. Tidak. Mereka ikhlas memperjuangkan bangsa dan agama. Nggak ada harapan apa-apa. Yang penting penjajah keluar dari negeri ini, masa depan bangsa merdeka secara totalitas. Itu yang diharapkannya. Ya, nggak pernah ada pikiran pengen duduk di MPR, nggak pernah. Kita sebagai bangsa dunia sekarang ini, kita khawatir memperjuangkan bangsa Indonesia, menginginkan tempat dan fasilitas yang layak. Ini kita khawatirkan. Karenanya selalu mengumpulkan bagaimana fasilitas supaya baik, ekonominya secara pribadi supaya maju. Dengan cara apapun dia rebut, dengan caranya sendiri. Tidak pernah memikirkan bagaimana keberadaan rakyat, keberadaan masyarakat, keberadaan bangsa. Yang penting perutnya gendut. Begitu toh pikirannya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Berarti bukan cinta terhadap bangsa Indonesia, cinta terhadap diri sendiri. Kalian gak boleh begitu. Kalau kalian nanti jadi pejabat, jadilah pejabat yang beriman, yang jujur, yang adil, yang memikirkan bagaimana bawahannya. Kalau kalian nanti mungkin ada yang jadi presiden di tahun 3000, siapa tahu, kan dikit lagi tahun 2000 ya, sekarang sudah 2023, ntar 24, berapa tahun lagi tuh tahun 3000. Ada kalian umurnya 70 tahun. Wah, 70 tahun. Ya, 70 tahun ke depan siapa tahu. Siapa tahu kalian jadi seorang pengusaha. Pengusaha yang sukses, pengusaha yang maju, jangan pernah memikirkan hanya untuk kepentingan pribadi. Pikirkan bangsa dan negara, pikirkan agama dengan apa yang kalian miliki. Potensi kalian tadi adalah, makanya subhanul yaum rijalul qad. Ya. Generasi saat ini, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Wa fi aqdamikum wa aidikum. Bagaimana hayatul ummah, keberadaan umat ini di mana kekuasaan dan langkah kaki kalian semua ini. Nah, jangan malas-malas. Negeri ini tidak mengharapkan generasi pemalas. Negeri ini tidak mengharapkan generasi yang moralnya tidak baik. Negeri ini tidak mengharapkan generasi yang akhlaknya tidak baik. Kalian tadi harus belajar tak pernah putus. Ya, jangan hanya sampai sekolah dari SD berhenti, SMP sudah berhenti, SMA sudah berhenti, kawin lagi. Ya, nggak apa-apa kawin lah. Ya, terus walaupun sudah kawin, umpamanya kalian jangan lupa tingkatkan kuliah kalian. Kalau perlu kalian sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, bahkan sampai sarjana 7 kalau ada. Itu kudungnya. Demi masa depan negara. Masya Allah. Ya, dan jangan lupa kalian itu mensyukuri nikmat rahmat dan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengisi nilai-nilai kemerdekaan yang dibubuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu wadah, suatu sarana, majlis taklim, pondok pesantren, sekolah dasar, sekolah umum adalah merupakan salah satu media dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia ke depan, ya, yang insya Allah nanti siapapun pemimpinnya, di atas pemilu tahun 2024 nanti, siapapun pemimpin negara ini,
Yang kita harapkan adalah pemimpin yang terbaik menurut pandangan Allah Ta'ala dan pemimpin yang terbaik menurut bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.